He's coming soon. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, 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 well. Anak Nuha, kita itu Sangat istimewa. ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul yaitu Dia Buka Jalan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita kalau pergi, saudara, pernah nggak kalau kita pergi itu pakai Google Map? Pernah ya? Nah ternyata saat kita pakai Google Map itu belum tentu benar, saudara. Apalagi kalau kita masuk ke kampung-kampung. Nah sekali waktu saya pernah bawa mobil dan waktu naik itu pakai Google Map, ternyata jalan yang saya ikuti jalan buntu, saudara. Sehingga sudah masuk jauh, saudara, harus muter balik dan kemudian melewati jalan itu lagi. Nah itu seringkali terjadi. Dan ya kalau masih ada jalan kecil masih mending, saudara. Tapi itu ternyata jalannya buntu, saudara. Mungkin Google Map ini tadi itu ada jalan yang memang ketemu di sana, tapi sebelumnya sudah buntu dulu, baru ada jalan berikutnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dalam menjalani kehidupan ini kita pun seringkali menghadapi persoalan. Nah, saat menghadapi persoalan itu seringkali juga kita menghadapi jalan buntu, sehingga kita bingung mau mendapatkan jalan keluar itu sulit, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh dan orang-orang yang kita anggap mampu, sebenarnya kita orang-orang yang kita anggap mampu, saya punya masalah berat dan tidak ada jalan keluar nih, sudah buntu semua. Nah, kita mempunyai mungkin saudara dekat, keluarga dekat, mungkin juga gembala, mungkin juga jemaat, mungkin pengusaha, mungkin rekan kerja, atau siapapun orang yang kita sangat dekat, saudara. Dan anggapan kita dia itu mampu menolong kita, saudara, atau bisa membantu kita. Tapi justru dia malah nggak bisa membantu, saudara, atau tidak bisa menolong kita. Sehingga banyak orang yang begitu orang punya masalah menghindar. Sehingga saat orang itu sukses luar biasa, orang pada berdatangan, saudara. Tetapi begitu orang itu punya masalah dan masalah itu sangat pelik, sangat berat, orang satu persatu meninggalkannya, menghindar. Nah inilah yang seringkali membuat banyak kekecewaan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang pernah dialami Iyub pernah terjadi juga, saudara. Iyub orang yang sukses luar biasa, bahkan di kitab suci orang yang sangat kaya pada zamannya. Artinya dia adalah orang konglomerat, orang yang sangat sukses. Tetapi saat kekayaannya habis, saat anak-anaknya nggak ada, bahkan dia ditimpa penyakit, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang sangat mengerikan. Banyak orang nyalain dia. Coba waktu dia sukses ada nggak yang berani nyalain? Ada nggak kira-kira? Nggak berani. So, saat dia punya perusahaan besar, dia punya sesuatu yang hebat, berani nggak kira-kira? Wah kamu salah, nggak mungkin, saudara. Tetapi begitu dia jatuh, nggak punya apa-apa, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, orang bilang wah itu salah sih, soalnya dia kurang menabur. Nah mungkin ada yang bilang begitu, oh salah sih dia tadi salah perhitungan. Nah, orang mulai menyalahkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Iyub pernah mengalami itu. Tetapi kitab suci ini tidak pernah salah menulis. Makanya maha benar Dafar Elohim bagi kita. Di kitab suci sudah dituliskan di dalam kitab Yeremiyahu atau kitab Nabi Yeremia, Yeremiyahu pasal 17 ayat yang kelima. Yeremiyahu 17 ayat yang kelima yang berbunyi demikian, saudara. Ko amar Yahweh arur hakefer asar yiftak ba adam wa shambashar shero umim Yahweh yasur libu. Yang artinya, saudara, beginilah firman Yahweh, beginilah Dafar Yahweh. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya, serta hatinya menyimpang dari Yahweh, saudara. Kitab suci sudah menulis, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa kalau orang
mengandalkan manusia banyak kecewa, saudara. Kitab suci sudah mencatat terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa? Karena kalau kamu mengandalkan manusia saat punya masalah, saat kamu mengalami jalan buntu, maka kamu akan kecewa. Dan dikatakan, dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, saya merasa mampu, saya kuat, saya hebat, saya strong, sehingga tidak membutuhkan Tuhan. Nah, ini yang berbahaya, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kemudian serta hatinya menyimpang, apalagi sudah mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, hatinya menjauh dari Bapa Yahweh, hatinya menjauh dari Yeshua HaMashiach. Sudah tidak mendekatkan diri sama Tuhan. Wes, aku toh mampu kok. Aku bisa seperti ini karena aku kekuatanku sendiri. Nah, itulah yang terjadi, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, banyak orang saat dia sukses yang mengidolakan banyak, yang mengeluh-elukan banyak, tetapi saat dia jatuh dan mengalami jalan buntu, orang satu persatu. Saya pernah menyampaikan daftar Elohim yang saya beri judul ada gula ada semut, saudara. Itu yang pernah seringkali terjadi. Kalau orang itu lagi penuh dengan gula, istilahnya penuh dengan berkat, saudara. Orang banyak berdatangan, orang senang, saudara. Saat orang itu memiliki berkat yang melimpah, seperti Iyob. Tetapi begitu dia jatuh luar biasa, saudara, orang mulai menjauh satu persatu, tidak mau terlibat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, inilah yang saat itu seringkali terjadi. Sehingga apa yang terjadi begitu Iyob dipulihkan, orang kembali berdatangan. Ada gulanya, semutnya datang lagi. Dan kalau kita baca lucu ayat itu, saudara, lucunya, dan mereka menghibur Iyob, dan sahabat-sahabatnya datang menghibur Iyob. Lalu menghibur kok setelah sukses? Menghiburnya itu ya saat orang susah, betul gak? Kamu sabar ya, kamu kuat. Coba kalau kita lihat ayatnya gitu. Dan mereka menghibur Iyob. Di dalam kitab Iyob, coba kita lihat ayatnya sebentar untuk supaya kita paham ya. Perhatikan ayatnya di dalam kitab Iyob. Ya, Iyob pasal 42. Perhatikan di sini ya. Saya bacakan buat saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Nah, di situ dikatakan, saudara, kemudian semua saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya datang kepadanya, dan semua orang yang pernah mengenalnya, artinya berbondong-bondong saat Iyob sudah dipulihkan. Dan mereka makan roti bersama-sama dengan dia di dalam rumahnya, makan roti bersama-sama, saudara. Mau gak saat Iyob punya sakit kusta yang bau menjijikkan, mau gak makan bareng? Saya yakin banyak orang yang gak mau. Kalau perlu ya makan jauh-jauhan, saudara. Tetapi dia mau. Nah, inilah orang yang begitu ada gula, ada yang berkat melimpah, orang berbondong-bondong mendatangi. Kemudian dikatakan, saudara yang dikasih oleh Bapa, berikutnya dikatakan, dan mereka menghiburnya serta menguatkan dan sehubungan dengan semua kemalangan yang telah Yahweh bawa kepadanya. Nah, menghiburnya kenapa? Begitu dia sukses, menguatkannya juga sama. Harusnya menguatkan, menghibur itu saat dia terpuruk. Betul gak, saudara? Saat terpuruk, ayo Pak, ayo bangkit, kuat, semangat, pasti pulih. Betul gak? Lah sekarang kalau itu seandainya Pak Ayub itu hidup di zaman sekarang, Ayub itu, ayo Pak, kuat, semangat, aku wis kuat. Ayo Pak, makan yang banyak, saya gimana aku enak, wis doyan makan. Betul gak, saudara? Karena sudah melimpah kembali. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapa, dilanjutkan demikian, saudara ya. Dan masing-masing dari mereka memberi kepadanya 1 keping uang dan sebuah cincin emas. Mereka memberi 1 keping uang dan sebuah cincin emas. Memberi berkat kok bukan saat susah, saudara. Orang memberi makan itu ya saat orang nggak punya makanan, betul nggak, saudara? Nah, ini orang yang sudah melimpah, kekayaannya dipulihkan 2 kali lipat, saudara. Dia bawain cincin dan dibawain uang. Kenapa nggak waktu terpuruk dulu? Nah, inilah yang realitanya terjadi di dunia zaman sekarang, di mana banyak orang kalau saat sukses, wah, yang mengeluh-elukan, mengidolakannya banyak. Tapi saat orang jatuh terpuruk, orang menjauh satu persatu. Nah, kitab suci ajarkan kita, saudara. Saya beri judul kali ini, dia buka jalan. Karena belum tentu semua orang bisa membuka jalan. Belum tentu semua orang bisa memberikan jalan keluar yang terbaik.
Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Namun Abah Yahweh Elohim besim Yeshua HaMashiach selalu membuka jalan buat kita semua saat tiada jalan. Amin. Jadi Bapa Yahweh Elohim itu selalu membuka jalan buat kita saat kita tidak ada jalan. Orang yang kita anggap mampu ternyata tidak bisa menolong kita. Orang yang kita anggap bisa menguatkan kita ternyata tidak bisa. Tetapi Bapa Yahweh selalu ada dan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Kita lihat ayatnya di dalam kitab 1 Korintus atau 1 Korintium pasal 10 ayat 13. Demikian dafar Elohim. Saya bacakan buat saudara. Sum enosi ragil neeman hu alaihim milfat nisayon enosi lakem lahit nasot lema ela mikhal takem ela imhani sayon yakin kam ederek hamot sa kejai seduk lu le amot bu. Amin. Yang artinya saudara, pencobaan itu tidak menimpa. Pencobaan itu tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Dan Elohim itu setia. Dikatakan ada kata neeman, saudara, dikatakan rakel neeman hu. Dan Elohim itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas apa yang kamu mampu. Sebaliknya bersama pencobaan itu dia juga akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Amin. Jadi ayat ini begitu dahsyat kalau kita bisa mempraktekannya. Karena ayat ini pencobaan nisayon itu tidak pernah menimpa kamu kecuali kamu itu tidak kuat. Jadi pencobaan itu diizinkan Tuhan karena kita ini kuat. Supaya apa? Supaya kita semakin menjadi kuat. Gitu loh saudara. Kalau saya orang tua, saya punya anak dan dia mampu membawa 10 kilo, saya akan biarkan dia tetap membawa. Nggak mungkin kamu kuat 10 kilo tak kasih 25 kilo, ya pasti nggak kuat. Dia dikasih 10 kilo dibiarkan itu karena dia masih kuat. Coba begitu di jalan saya nggak kuat Pak, ya sudah dikurangi bebannya, betul nggak saudara? Jadi pencobaan atau nisayon tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Kalau sudah nggak manusiawi nggak mungkin diberikan kepada kita. Karena masih manusiawi artinya kita masih kuat. Dan Elohim itu setia, Elohim itu neeman, Elohim itu setia. Orang lain nggak setia, Elohim tetap setia. Amin. Orang lain kalau kita punya masalah lari semua, kabur semua saudara. Tetapi Elohim selalu ada. Tuhan Yeshua selalu ada bersama dengan kita. Amin. Saudara yang dikasih, ini yang membedakan. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas yang kamu mampu. Artinya Tuhan itu tidak mengizinkan kita dicobai yang kita sudah nggak mampu, saudara. Selama kita tidak menyimpang dari hati Elohim. Amin. Nah, kenapa? Pak, kalau tapi kok ada orang yang akhirnya bunuh diri? Karena di hatinya tidak nempel sama Tuhan. Selama hatinya nempel, pasti dia kuat. Amin, saudara. Nah, hatinya dia tidak melekat. Kalau dia tetap berserah pasrah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, saudara, saya yakin kalau sekarang ini terjadi, apa yang dialami Noah belum tentu dialami oleh Iyop, belum tentu semua orang itu mampu. Bayangkan orang dari konglomerat jatuh miskin, anak-anaknya meninggal semua, bahkan dia kena penyakit, saudara. Semua orang menjauhi dia. Bayangkan apa nggak mengerikan, saudara. Kayak apa saudara dikasih? Kita itu masih sukses ditinggal orang aja rasanya sakit hati, apalagi dalam kondisi terpuruk, saudara. Inilah yang terjadi saudara kasih oleh Bapa Yahweh. Kemudian sebaliknya bersama pencobaan itu dia akan membuat jalan keluar. Justru dengan pencobaan itu Tuhan kasih jalan keluar. Nih ayo kamu bangkit, kamu mampu, kamu pasti bisa, kamu pasti kuat. Amin. Itu Elohim, itu Bapa Yahweh, itu Yeshua yang selalu menguatkan umatnya. Orang lain boleh menjauh dari kita, tetapi Tuhan tidak pernah. Dia selalu buka jalan. Dan dikatakan dia juga akan membuat jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Supaya apa? Agar kamu sanggup menanggungnya. Supaya kita ini kuat. Begitu kita sudah kuat membawa beban 10 kilo, suatu saat dinaikkan menjadi 12 kilo, kita sudah pernah mengalami. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, itulah yang terjadi. Oleh sebab itu, yang pertama yang kita harus ingat,
Kalau Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh Elohim bersama Yeshua buka jalan. Yang pertama harus kita ingat, apa Yahweh Elohim bersama Yeshua HaMashiach sangat tahu kemampuan kita. Orang lain nggak tahu kemampuan kita. Makanya seringkali kalau kita punya masalah, kamu nggak pernah ngalamin sih, ya nggak? Ayo sabar, kamu kuat. Lah kamu nggak pernah ngalami, tapi Tuhan tahu kekuatan kita. Amin. Jadi apa Yahweh Elohim bersama Yeshua HaMashiach itu tahu kemampuan kita. Sehingga sekalipun kita menghadapi pencobaan di Sion, pasti kita mampu menghadapi dan kuat menanggungnya. Karena Tuhan sudah izinkan, berarti Tuhan tahu kamu pasti kuat. Amin. Kalau nggak kuat, nggak Tuhan izinkan, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Di dalam kitab suci Tehillim pasal 23 ayat 4. Perhatikan baik-baik. Tehillim 23 ayat yang keempat. Di situ dikatakan demikian. Gamki elek begia salmawet lo ira raki ata imadi sifteka umisan teka hema yeha muni. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku berjalan dalam lembah kekelaman, artinya bener-bener lembah kekelaman ini dikatakan di sini lembah bayang-bayang maut, ada kata mawet itu kematian, lembah-lembah kematian. Sudah dikatakan apa? Aku tidak takut bahaya. Amin. Kenapa pemazmur itu bilang aku gak takut bahaya? Karena engkau besertaku. Ini Tuhan yang hebat. Begitu umatnya mengalami masalah selalu disertai. Kamu tetap bukan langsung tak lepas ke bebanmu, tidak, tapi tak sertai. Amin. Disertai, tak bantu, terus tak kancani kamu dalam menghadapi permasalahan. Saudara yang dikasih oleh Bapak, aku tidak takut bahaya karena engkau besertaku. Wong kita dikancani saja saat ketakutan wis seneng kok. Sekarang ini lagi ngetren model ngeprank. Apalagi kalau sudah ngeprank hantu. Wah, di jalan sepi ada orang yang pakai pakaian hantu, saudara. Wah, terus nanti pas lewat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada orang yang berdoa, ada orang yang nengking. Ya nggak pergi-pergi, wong itu ngeprank kok, saudara. Saudara mau dibacain doa 1000 kali ya dia tetap, kecuali bawain pentung lah lari dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ini lagi ngetren seperti itu, saudara. Tapi kalau kita dalam situasi yang ngeri lewat lembah bayang-bayang maut, disertai dikancani, coba saudara lewat jalan yang sepi yang mengerikan sendiri, mesti takut. Ibaratnya gitu, saudara. Tapi begitu ada yang nemani, saudara, apalagi yang nemani ini pemberani luar biasa, saudara tetap tenang karena ada yang ngawal. Betul nggak, saudara? Saudara di tengah orang keributan besar, tapi saudara jalan sama tentara naik tank, ya tenang. Betul nggak, saudara? Saudara yang dikasih oleh Bapak yang inilah yang terjadi. Tapi kalau saudara jalan tapi wesing ngejak iki anak kecil, ya saudara tetap takut, malah saya yang harus melindungi. Buktinya di sini dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena engkau besertaku, karena Bapa Yahweh Elohim bersama Yeshua HaMashiach selalu menyertai kita. Amin. Dan dikatakan gadamu dan tongkatmu keduanya menghibur aku. Tuhan selalu kasih kekuatan buat kita, itu tidak dilepaskan, saudara. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Artinya gadamu, gada ini alat penghancur. Artinya nak punya masalah, hancurkanlah masalahmu itu loh. Gada ini kan tugasnya untuk menghancurkan. Tongkat itu untuk nuntun jalan keluar supaya kita lepas dari lembah bayang-bayang maut itu. Ibaratnya saudara, yuk tak ajak jalan, kowe ngelih tak kei bubur, sak kerupuke, sak sambele, minumnya es teh manis. Ya seneng, saudara yang dikasih wong pas lapar kok saudara dikasih. Nah ini sama, kamu punya masalah, tak siapkan alat-alatnya untuk kamu keluar dari jalan keluar. Amin. Yang pertama, yang kedua, apa Yahweh Elohim bersama Yeshua HaMashiach tidak membiarkan kita bergumul sendiri. Saudara, selain dia selalu menyertai kita, selain dia itu juga selalu menguatkan kita untuk menghadapi pencobaan atau di Sion, dan kita ada jalan keluar. Yang kedua adalah tidak membiarkan kita bergumul sendiri. Di dalam kitab suci Matius 11 ayat 28, di situ dikatakan Bo'uelai kal ha'amilim wa ha'amusim wa api amcia lakemenuka, yang artinya datanglah kepadaku semua, kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, maka aku akan menyegarkan kamu. Amin.
Yesua katakan saudara, datanglah kepadaku kamu semua yang berlelah. Artinya yang suruh datang kepada Yesua kamu semua yang berlelah dan tidak ada pilihan. Yesua tidak pernah pilih-pilih. Orang bisa pilih-pilih, ada skala prioritas saudara. Wah ini yang memang membutuhkan, ayo kamu kesini dulu. Ada orang yang juga sakit begitu yang darurat, duluan. Yesua tidak, kamu semua sekalian bareng. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Amin. Makanya katakan, datanglah kepadaku kamu semua. Enggak ada, yang datang kamu semua yang keribu dulu, Imo maju. Enggak. Ayo yang lurus, yang habis ke salon, enggak juga. Yang gemuk-gemuk enggak juga. Tapi kamu semua, dan tidak pernah lihat sukunya mana, orang mana, bahasa apa, masalahnya apa. Yang jelas, yang suruh datang kepada Yesua itu adalah yang lelah dan berbeban berat, yang punya masalah besar. Maka janjinya Yesua, aku akan memberikan kelegaan atau menyegarkan kamu, memberikan kekuatan. Ibaratnya orang sudah jalan lari capek, wis tinggal jatuhnya ambruk karena kecapeknya, habis tenaganya, dikasih nih, waduh minuman menyegarkan. Wah semangat lagi saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah ini support seringkali kalau kita nonton film ya, ada orang lomba lari atau lomba sepeda saudara. Kemudian atau tinju lah, atau lomba bela diri lah apa gitu. Kalau saudara ingat dulu kayak film Karate Kid, ya kalau sudah pernah nonton film Karate Kid, waduh sudah jatuh, kakinya sudah patah saja, sudah diikat. Tapi begitu ada pacarnya yang datang, wah semangat saudara. Padahal kalau normal nggak mungkin, tapi itu bisa memacu saudara. Begitu apalagi yang ngasih minum saudara. Wah itu pacarnya sendiri semangatnya muncul lagi saudara dikasih oleh Tuhan. Nah inilah yang terjadi sama dengan begitu Yesua kita mengalami punya masalah yang berat, segala macam beban berat. Dan Yesua kasih minuman yang menyegarkan, kasih kekuatan, support yang menyegarkan, semuanya akan kembali pulih seperti sedia kala. Amin. Yang kedua, yang terakhir saudara, apa Yahweh Elohim bersem Yesua Masya pasti memberikan kita jalan keluar. Amin. Pasti memberikan jalan keluar. Artinya bukan jalan buntu, tapi jalan keluar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Google Map bisa kita kehilangan jejak, tapi Bapak Yahweh bersem Yesua tidak pernah saudara. Amin. Selalu memberikan jalan keluar. Dalam kitab Tehillim atau Mazmur 25 ayat 15, di situ dikatakan, Eini tamit el Yahweh kihuyot si merese teraglai, yang artinya mataku tetap tertuju kepada Bapa Yahweh Elohim. Mataku tetap tertuju kepada Bapa Yahweh, kepada Yahweh, karena Dia akan melepaskan kakiku dari jaring. Amin. Dari jerat. Artinya selalu memberikan jalan keluar. Itu di situ bahaya, lewat sana. Kamu situ lewat sana bahaya, saudara. Nah, itulah yang terjadi. Saudara yang dikasih oleh Dia buka jalan saat tiada jalan. Saya akan tutup dengan sebuah kisah, saudara. Saya pernah membaca sebuah artikel, saudara. Di Amerika itu sekali waktu ada seorang perempuan, saudara. Nah, anak perempuan ini memang taat dan setia kepada Elohim, taat setia kepada Tuhan. Nah sekali waktu setiap dia pulang masuk siang dan selalu pulang malam selalu lewat gang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selalu lewat gang itu terus dan selalu aman saudara. Tetapi sekali waktu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, waktu dia mau berjalan, mau pulang, hatinya berubah pikiran. Kenapa saya harus lewat jalan yang lain padahal jalan ini jauh luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia akhirnya memilih mengikuti hatinya, di mana suara Tuhan itu dia dengar. Dan kemudian dia lebih jalan lebih jauh dan pulangnya jauh lebih malam saudara. Dan saat paginya dia membaca sebuah kisah di koran saudara, ternyata jalan yang biasa dia lewati terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Nah itulah salah satunya cara. Seringkali kita marah-marah dulu sama Tuhan. Aduh kenapa saya dikasih beban kayak gini. Padahal justru Bapak Yahweh itu berikan yang terbaik saudara. Amin. Justru hal yang kita alami itu mendatangkan kebaikan buat diri kita, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Amin. Mungkin kita tidak diizinkan lewat jalan itu. Kenapa? Karena jalan itu justru berbahaya. Kita mungkin tidak diizinkan ketemu orang itu yang akan memberkati kita banyak. Ternyata orang yang kita akan ketemu itu ternyata penipu yang kita tidak tahu. Satu hal bersama Bapak Yahweh, Dia selalu buka jalan
saat tiada jalan. Sukses besar buat kita semua. Abah Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach memberkati. Amin.